Latar belakang tapai. Tapai merupakan salah satu produk makanan tradisional yang sangat populer di masyarakat. Tapai diolah melalui proses peragian atau fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong dan ketan. Proses pembuatan tapai melibatkan mikroorganisme utama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Selain itu, terdapat juga mikroorganisme lain seperti Candida, Hansenula, Aspergillus, dan juga bakteri asam laktat. Namun, tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Mikroorganisme tersebut akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Proses tersebut dinamakan sakkarifikasi. Kemudian, mikroorganisme tersebut juga akan mengubah sebagian gula-gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tapai. Semakin lama waktu pemeraman tapai, maka semakin kuat pula aroma alkoholnya. Latar belakang pada tapai pisang. Tapai pisang, dalam pembuatan tapai digunakan jenis-jenis pisang keras yang bisa dijadikan tapai dengan kualitas baik, antara lain pisang tanduk, pisang nangka, dan pisang kepok. Semua pisang tersebut harus dalam keadaan matang dan sudah cukup tua. Sebab, jika pisang belum cukup tua, tapai yang dihasilkan tidak banyak mengandung zat gula akibat proses pemasakan pada pisang itu sendiri. Dalam proses fermentasi zat gula tersebut akan berubah menjadi alkohol. Pada saat proses pembuatan tapai disimpan pada suhu kamar 20-25 derajat Celcius dan waktu pemeraman sekitar 48 jam sampai 72 jam atau 2-3 hari. Setelah produk tapai berhasil, daya simpan tapai hanya 2-3 hari. Oleh karena itu, tapai yang sudah lama tidak baik dikonsumsi lagi. Tujuan praktikum adalah 1. Untuk mengetahui hasil fermentasi pada tapai pisang. 2. Untuk mengetahui reaksi kimia pada fermentasi. Adapun alat dan bahan, alatnya ada pisau, panci, wadah, mangkuk, sendok, garpu, dan kompor. Dan bahannya ada pisang, ragi, air, daun pisang, dan gas. Cara pengolahan. Pertama, pisahkan pisang satu persatu dan cuci hingga bersih. Kedua, siapkan panci dan kukus pisang. Ketiga, setelah dirasa matang, angkat pisang, taruh ke mangkuk, dan dinginkan di suhu ruang. Keempat, kupas kulit pisang dan dinginkan lagi di suhu ruang. Kelima, pemberian lagi kepada pisang. Keenam, taruh pisang ke wadah yang telah dilapisi daun pisang. Ketujuh, tutup wadah dan pastikan tidak ada celah untuk udara masuk. Simpan pisang yang telah diberi ragi tadi selama kurang lebih 2-3 hari. Lalu, tapai pisang siap disajikan. Pada proses fermentasi, pertama-tama pati yang di dalam pisang dipecah menjadi gula-gula sederhana. Lalu gula-gula sederhana dihidrolisis menjadi alkohol. Kemudian alkohol dioksidasi menjadi asam-asam organik seperti asam asetat dan asam suksinat. Asam organik dan alkohol ini akan membentuk ester sebagai komponen citra rasa. Jamur ragi akan memakan glukosa dalam pisang, sehingga pisang menjadi lebih lunak. Wadah berperan penting menjadi memberi suasana yang cocok untuk enzim berperan aktif dalam fermentasi. Tapai dibuat dengan menggunakan starter ragi yang berisi campuran mikroba. Produk yang dihasilkan mempunyai citra rasa dan aroma yang khas, yaitu gabungan antara rasa manis, sedikit asam, dan citra rasa alkohol. Kenaikan kadar alkohol terjadi akibat proses fermentasi yang terus berlangsung selama penyimpanan, sedangkan penurunannya karena proses esterifikasi, oksidasi, dan penguapan. Berikut adalah mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi. Reaksi kimia C6H12O6 menuju 2C2H5OH plus 2CO2 ditambah 2 ATP, atau glukosa menuju 2 etanol ditambah 2 karbon dioksida ditambah energi. Kesimpulan dari hasil pengamatan, warna putih kekuningan, rasa khas tapai, aroma manis, tekstur lembut. Kesimpulan,
Salah satu penerapan bioteknologi konvensional yaitu pembuatan tapai pisang. Dalam pembuatan tapai, berlangsung proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme utama yaitu Saccharomyces yang dalam keadaan anaerob akan mengubah gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Resepsi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Resepsi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Kesimpulan dan saran. Kegagalan dalam pembuatan tape biasa dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses enzim tersebut. Diharapkan agar lebih memperhatikan bagaimana pembuatan tape agar proses dapat berlangsung sempurna.